Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi. Dan baik, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu bagian A. Jelaskan mengapa sebuah perusahaan membutuhkan arsitektur enterprise. Jawab: karena arsitektur enterprise berguna untuk menginformasikan, memandu organisasi khususnya dalam melakukan investasi teknologi informasi teknologi. Arsitektur enterprise juga bisa digunakan sebagai jalan untuk meningkatkan efisiensi teknologi informasi pada saat inovasi bisnis dikembangkan oleh perusahaan. Bagian B, apakah arsitektur enterprise dapat diterapkan pada semua jenis perusahaan? Jelaskan alasannya. Saya jawab, menurut saya iya. Arsitektur enterprise dapat diterapkan pada semua jenis perusahaan karena menerapkan arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise melibatkan elemen inti program manajemen dan metode dokumentasi berbasis kerangka, yang dimana pada dasarnya ketiga hal tersebut ada pada semua jenis perusahaan. Jadi arsitektur enterprise dapat diterapkan pada semua jenis perusahaan. Baik, soal yang kedua. Jelaskan presentasi jurnal yang kalian review pada pertemuan 10. Jawab. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review pada pertemuan 10. Adapun deskripsi jurnal yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi dengan menggunakan TOGAF ADM. Studi kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Penulis Leni Fitriani, Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut. ISN 23027339 tahun 2016. Baik, langsung saja saya akan presentasikan jurnal yang saya review pada pertemuan 10. Yang pertama, judul penelitian perancangan arsitektur enterprise sistem informasi dengan menggunakan TOGAF ADM, studi kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Judul tersebut sudah cukup jelas dan tidak ambigu. Judul merupakan wajah yang dilihat terlebih dahulu sebelum melihat isi penelitian. Dengan melihat judul saja, pembaca sudah dapat untuk membuat konsep pikiran apa saja yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Yang kedua, abstrak. Kelebihan abstrak merupakan suatu ringkasan atau ulasan yang singkat mengenai isi karya ilmiah tanpa tambahan penafsiran, kritik maupun tanggapan penulis. Abstrak dalam penelitian ini sudah mencakup masalah utama yang diteliti dan ruang lingkupnya. Metode yang digunakan adalah hasil yang akan diperoleh dan kesimpulan utama serta saran yang diajukan sudah cukup baik. Kekurangan: kata-kata yang ada di dalam abstrak kurang dari 200 kata. Untuk peneliti selanjutnya juga belum dicantumkan. Yang ketiga, masalah tujuan penelitian. Masalah dan tujuan dari penelitian ini tidak terlalu jelas karena permasalahan tersebut tidak dijabarkan secara terperinci sehingga penelitian tersebut kurang jelas. Yang keempat, literatur atau tinjauan pustaka. Penulisan jurnal sudah menggunakan analisis kritis berdasarkan literatur yang ada dengan membandingkan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya dengan hasil yang didapatkan oleh penulis.
Terdapat jurnal yang digunakan sebagai beban referensi dalam penelitian ini dan buku-buku yang digunakan sudah cukup relevan sehingga dapat digunakan untuk menyusun penelitian ini. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis seharusnya ada dalam penelitian, namun dalam penelitian ini tidak dicantumkan. Yang keenam, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini perancang arsitektur enterprise sistem informasi dengan menggunakan TOGAF ADM, sedangkan sampel dan penelitian adalah hasil wawancara terhadap masing-masing stakeholder dan pemanfaatan tools arsitektur. Yang ketujuh, pertimbangan etik. Dalam penelitian ini tidak terdapat etika yang dianut atau yang digunakan dalam penelitian seharusnya ada dalam sebuah penelitian. Yang kedelapan, definisi operasional sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang terdiri dari hardware, software, brainware, producer, dan aturan yang diorganisasikan secara integrasi untuk mengolah data dan fakta menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dengan organisasi. Yang kesembilan, metode penelitian. Metode utama yang digunakan dalam melakukan penelitian mengacu kepada metode TOGAF ADM. Yang ke-10, data dan analisis data. Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Garut belum memiliki basis data yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Untuk mengurangi permasalahan seperti duplikasi data di beberapa basis data yang berbeda, informasi yang belum real time sementara tersedia dengan dukungan teknologi online, serta perancangan basis data yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip normalisasi relasi integritas data dan tipe data yang sesuai, maka perlu dilakukan perancangan ulang terhadap sistem basis data yang saat ini berjalan. Yang ke-10, hasil dan pembahasan penelitian. Yang A, dari hasil pembahasan penelitian, Fremharani dapat preliminary. Ini adalah suatu tahapan yang awal dari framework TOGAF untuk segala arsitektur enterprise. Terhadap ini dapat menjelaskan definisi arsitektur dan kerangka kerjanya yang memiliki tujuan untuk menjelaskan tahapan persiapan untuk menentukan kerangka kerja dan metodologi pelaksanaan tools arsitektur, mengkonfirmasi dukungan komitmen manajemen. B, hasil dan pembahasan penelitian, manajemen kebutuhan, recruitment management. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang tahapan pada siklus ADM, mengumpulkan dan mengidentifikasikan seluruh kebutuhan enterprise, kemudian mengimplementasikan ke dalam tahapan TOGAF ADM yang relevan. 11. Kesimpulan dan saran. Isi kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan ringkas, jelas, dan padat. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Penutup. 12. Penutup. Walaupun penelitian ini masih banyak kekurangan yang ditemukan, namun penelitian ini telah memberikan sumbangan yang positif bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang karya tulis ilmiah. Daftar Pustaka Fitriani Leni 2016, Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi dengan menggunakan TOGAF ADM, Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, nomor 13/2 443 sampai 4450. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.